Hadis kali ini lumayan panjang, namun tetap saya baca. Insya Allah ada keberkahan sendiri. Saya yang baca, saudara yang mendengarkan. Ingat, kita baca teks asli hadisnya, pasti ada kebaikan dan keberkahan tersendiri. Saya baca, saudara dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun bi falatin minal ardi fasami'a sautan fi sahabatin isqi hadiqata fulanin fatanaha dzalika as-sahabu fa afragha ma'ahu fi harratin fa idza sharjatun min tilka shiraji qad istaw'abat dzalika al-ma'a kullahu fatatabba'a al-ma'a fa idza rajulun qa'imun fi hadiqatihi yuhawwilul ma' bi mishatihi faqala lahu ya Abdullah masbuk qala fulan al-ismu alladhi sami'a fi as-sahabati faqala lahu ya Abdullah lima tas'aluni an ismi faqala inni sami'tu sautan fi as-sahabi alladhi hada ma'uhu wa yaqulu isqi hadiqata fulanin lismika fama tasna'u fiha qala amma idza qulta hadha fa inni anzuru ila ma yakhruju minha fa atasaddaqu bi thuluthihi wa akulu ana wa iyali thuluthan wa aruddu fiha thuluthahu rawahu Muslim. Jadi hadis ini sahih. Saya bacakan artinya. Sangat menarik sekali. Bersabar mendengarkan. Hadis ini panjang, namun pasti ada keberkahan tersendiri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seseorang yang sedang berada di padang pasir. Tiba-tiba ia mendengar suatu suara dari awan. Bunyi suara itu, curahkanlah air ke kebun si fulan. Maka bergeraklah awan tersebut kemudian mencurahkan hujannya di suatu tanah yang keras. Lalu salah satu tumpukan dari tumpukan bebatuan itu telah menampung air tersebut sehingga air mengalir ke suatu arah. Ternyata di sana ada seorang lelaki yang berdiri di tengah kebunnya yang sedang memindahkan air tersebut ke kebunnya. Dia bertanya kepada orang tersebut, "Wahai hamba Allah, siapakah namamu?" Orang itu menjawab, "Fulan." Itu nama yang sebagaimana terdengar dari awan. Lalu orang itu berkata, "Wahai hamba Allah, mengapa kamu menanyakan namaku?" Ini balik bertanya ya. Ia menjawab, "Sesungguhnya aku telah mendengar suara dari awan yang mencurahkan air ini terdengar, curahkan air ke kebun si fulan, yaitu namamu. Maka apakah sebenarnya amalanmu sehingga mencapai derajat demikian?" Ia berkata, "Oh begitu. Karena kamu telah mengatakan hal ini, aku terpaksa menerangkan bahwa dari hasil kebun ini sepertiga bagian langsung kusedekahkan di jalan Allah dan sepertiganya untuk aku gunakan dan keluargaku. Aku gunakan untukku dan keluargaku dan sepertiga lagi untuk keperluan kebun ini." Hadis riwayat Imam Muslim. Saya terangkan lebih simpel. Jadi pada intinya ada seorang yang dia itu mendapatkan satu suara dari awan bahwa awan itu akan menghujani sebuah kebun milik si fulan yang disebutkan. Begitu sampai sana, orang tersebut ternyata sudah langsung tahu namanya. Orang yang dituju itu langsung berkata, "Kenapa engkau tahu namaku?" "Aku diberi kabar oleh awan akan menghujani kebunmu, maka aku tahu itu. Yang aku tanyakan adalah, kenapa engkau bisa sedemikian rupa? Bukankah sulit sekali untuk mendapatkan hujan yang kalau ditambahin? Bukankah ini hujan itu sulit? Kenapa engkau seolah teristimewakan? Hujan itu spesial untuk kebunmu. Memang ada apa?" Kurang lebih begitulah. Spesial untuk kebun. Memang ada apa? Apa yang kau lakukan sehingga engkau mendapatkan perlakuan spesial dari Allah melalui hujan istimewa? Yang lain tidak hujan kok. Hujan hanya mengenai pada kebun. Kemudian
Si pemilik kebun tadi menjawab, karena kau sudah tahu demikian, maka akan aku ceritakan. Jadi hasil dari kebun ini kubagi menjadi 3. Yang sepertiga pertama langsung kusedekahkan di jalan Allah, yang sepertiga kedua aku makan sendiri bersama keluarga, dan yang sepertiga aku kembalikan lagi ke kebun. Kalau bahasa sekarang buat muter lagi lah gitu. Tentu ini adalah satu kisah yang bisa kemudian kita kiaskan, kita analogkan ke profesi-profesi lain. Misalkan kita pengusaha, misalkan kita karyawan dan sebagainya, nanti akan ada perlakuan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala untuk rezeki kita. Dalam bahasa simpelnya, analog yang paling simpel, Allah Subhanahu wa taala itu sangat adil dalam membagi rezeki. Keadilannya, kalau boleh saya analogkan, adalah seperti traffic light, lampu bangjo itu loh. Lampu bangjo itu kita nih kalau lewat kan ada saatnya merah dan ada saatnya hijau. Saat hijau kita boleh jalan, nah saat merah ya memang kita harus berhenti. Kenapa? Ya biar orang lain lewat lah. Itulah keadilan. Kalau semua misalkan orang itu minta hujan, ya tentu yang kasihan siapa? Tukang bakul es gitu. Lah kalau semua orang minta panas, yang kasihan siapa? Ya orang-orang yang pada tanduran. Alhasil dibagi-bagi oleh Allah. Terkadang dagangan kita laris, terkadang yang laris tetangga kita. Kenapa? Oh ternyata tetangga kita yang lagi membutuhkan untuk hal yang paling urgent. Nah, kita ini biasa-biasa saja, tapi besok lagi kita yang laris. Jadi persis seperti traffic light, ya gantian lah, begitulah bahasa yang paling kepenak. Pertanyaannya, kendaraan apakah yang walaupun sudah jelas itu jatahnya merah tapi tetap boleh jalan? Kira-kira kendaraan apa? Saudara jawab apa? Ambulan, oke. Terus kemudian pemadam kebakaran. Siapa lagi? Pokoknya kira-kira adalah kendaraan-kendaraan yang tidak hanya memikirkan membawa kepentingan sendiri, tapi kendaraan yang dia membawai kepentingan banyak orang, kepentingan umat, kepentingan ya pokoknya kepentingan banyak orang lah. Maka walaupun merah tetap boleh jalan, tetap spesial dan bahkan dipersilahkan jalan. Maksud gak? Ya gitulah. Kalau kita dalam bisnis kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, yang kita pikirkan adalah untuk kepentingan diri dan keluarga tok, ya benar ada saatnya hijau, ada saatnya merah. Tapi kalau kita pengen merah saja tetap boleh jalan, ada saja rezekinya, malah dispesialkan oleh Allah sebagaimana hadis ini, tentu saja jangan hanya untuk diri kita sendiri. Ibarat pemadam kebakaran atau ambulan tadi itu, karena itu untuk kepentingan banyak orang, walaupun jatahnya merah tetap boleh jalan. Persis seperti dalam hadis ini, walaupun misalkan itu lagi kemarau tapi tetap dispesialkan hujannya oleh Allah untuk kebun tersebut. Kurang lebih begitu ya. Jadi kalau kita pengen dalam kondisi lampu rezeki kita merah tetap boleh jalan, caranya bagaimana? Caranya adalah rezeki yang kita cari bukan untuk kepentingan diri dan keluarga tok, tapi ada kepentingan sabilillah, kepentingan ya pokoknya buat sedekah, buat kepentingan banyak orang lah. Insya Allah nanti walaupun kayaknya kita dalam kondisi rezeki kita merah alias seret, tapi Allah memperjalankan, memperlancarkan rezeki kita. Bahkan bukan hanya rezeki, segala urusan kita menjadi lancar bila yang kita bawai bukan hanya kepentingan diri dan keluarga, namun sebanyak mungkin orang. Insya Allah mau hijau mau merah tetap dilancarkan oleh Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Matur nuwun, terima kasih. Kita lanjutkan di hadis berikutnya besok insya Allah dengan kisah berikutnya pula. Saya mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.